Cerita dimulai dari seorang pemuda yang bernama Sun Wonhui yang sedang mencari harta teknik rahasia di Gunung Tianmen di Xinjiang. Setelah mencari selama setengah bulan, akhirnya Wun menemukan catatan rahasia Sword Sage. Perlu diketahui bahwa Wun seorang pemuda yang dianggap sampah oleh semua orang, karena dia memiliki tubuh dengan dantian yang rusak. Sedikit informasi, dantian adalah bagian tubuh yang menyimpan energi Qi. Setelah Wun menemukan catatan tersebut, dia pun berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun dia juga berpikir bahwa catatan tersebut tidaklah berguna bagi orang yang dantiannya rusak seperti dirinya. Setelah menyimpan catatan tersebut, Wun dipergoki oleh dua orang yang menanyakan catatan tersebut. Dua orang tersebut adalah kepala klan Golden Dragon dan anggota aliansi Murim. Wun pun berkata bahwa dia sudah menyimpannya di tempat yang aman. Wun pun akan menyerahkan catatan tersebut dengan menagih janjinya kepada kedua orang tersebut. Tapi brengseknya kedua orang itu pun berniat mengingkari janjinya dan akan membunuh Wun. Cerita kembali ke masa di mana Wun mengalami ledakan Qi yang membuat dantiannya rusak. Wun diasingkan dari klan dan diculik oleh kultus Blood 10 tahun yang lalu. Dan ditanam Bloodworm di dadanya. Sejak saat itu dia menjadi boneka kultus Blood. Wun dipaksa menyerahkan catatan rahasia Sword Sage. Namun Wun masih teguh dengan pendiriannya. Wun hanya ingin kebebasan yang tidak dikendalikan oleh kultus Blood. Pernyataan Wun malah ditertawakan dan tiba-tiba jeb, suara pedang menghantam dada Wun. Wun sadar bahwa dari awal dirinya hanya dimanfaatkan dan pada akhirnya akan dibunuh. Serereng. Pedang dicabut dari tubuh Wun. Sial. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Guman Wun. Masih belum cukup membunuh Wun. Si brengsek terus mengayunkan pedangnya ke tubuh Wun. Sampai tubuhnya terbelah, begitu juga dengan catatannya ikut terpotong di dalam tubuh Wun. Wun terjatuh dengan seluruh tubuhnya mengeluarkan api biru. Saat Wun akan terpejam, dia sempat berpikir apakah kehidupan kedua itu nyata? Dan dia bangun kembali dengan kedinginan. Sembari meraba tubuhnya, dia dikagetkan oleh teriakan yang memanggil namanya. Wun terus berpikir apa yang terjadi dengan dirinya. Karena dia ingat bahwa dia baru saya mati dengan tubuh yang terbakar dan tertusuk pedang. Namun dia kaget setelah melihat dirinya sendiri di sebuah cermin. Dan Wun ditendang dari belakang. Sekilas Wun berpikir bahwa ini mimpi. Namun rasa sakit ini terasa begitu nyata oleh dirinya. Seketika Wun bangun dengan berteriak dan mencengkram orang tersebut. Hari ini tanggal berapa? Teriak Wun. Sekarang tanggal 9 Agustus tahun ke-11. Ucap seorang pemuda lainnya. Wun sedang mencerna tanggal tersebut dan langsung terkejut karena ini adalah 10 tahun yang lalu sebelum dirinya dibunuh di Gunung Tianmen. Wun pun tertawa sejadi-jadinya dengan memeluk temannya yang bernama Jua Baek. Tunggu, kalau ini 10 tahun lalu? Cerita langsung berpindah di suatu tempat yang lain. Seorang pemuda yang sedang berjaga sembari tidur dikagetkan oleh sekelompok orang yang datang dan serepet. Tanpa basa-basi, kelompok tersebut memenggal pemuda yang berjaga. Teriakan di mana-mana, namun cerita kembali kepada Wun yang sedang mencari sesuatu. Sembari dia mengingatkan kepada kedua temannya untuk lari secepat mungkin. Ketemu teriak Wun kegirangan yang menemukan pedangnya kembali. Pada saat Wun memegang pedangnya, dia langsung teriak kesakitan. Apa ini? Aku hampir saja budek. Namun belum sempat Wun menerkam apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar teriakan di mana-mana. Ketiganya langsung melihat dari jendela apa yang terjadi. Namun yang dia lihat hanya pembantaian di mana-mana. Pembantaian yang dilakukan oleh kultus Blood. Wun berteriak kepada kedua temannya untuk segera lari. Ketika Wun akan pergi, dia teringat dengan seseorang bernama Ah Song. Seketika Wun langsung membangunkannya dan mengajaknya untuk segera pergi. Ah Song adalah salah satu pengikut Wun yang paling setia. Ada apa tuan muda? Tanya Ah Song. Kita bicara nanti di perjalanan. Jelas Wun. Kekacauan yang ditimbulkan para pengikut kultus Blood benar-benar parah. Seluruh kota telah dibantai oleh mereka. Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan sungguh keji. Di tengah pelarian, dia kepikiran untuk bersembunyi di dalam toilet. Ah Song sempat protes, namun Wun berteriak bahwa bukan waktunya untuk keras kepala. Wun memaksa Ah Song untuk bersembunyi, sedangkan dirinya memilih bersembunyi di tempat pakan kuda. Saat Wun menyentuh pedangnya, dia mendengar teriakan. Apa? Apa pedang ini dirasuki hantu atau sejenisnya? Apa hantu? Hantu kepalamu. Aku Sodam Sword, jawab sang pedang. Setelah tragedi kematian Wun, ternyata dia kembali ke masa lalu dengan kemampuan unik yang bisa mendengar suara dari pedang. Bukan hanya Wun yang terkejut. Sang pedang juga ikut terkejut karena seorang manusia bisa mendengarnya. Untuk mengujinya, pedang tersebut membentuk avatarnya dan mencoba menguji Wun apakah dia juga bisa melihat avatarnya.
Namun Wun juga bisa melihat avatar pedang tersebut. Namun tiba-tiba Wun dikejutkan oleh seseorang yang datang. Orang tersebut adalah salah satu antek-antek kultus Blood yang sedang melakukan pencarian dan menemukan jejak kaki. Perhatiannya pun ditujukan di tumpukan jerami pakan kuda. Wun sadar bahwa keberadaannya mungkin diketahui sehingga dia bersiap-siap untuk memberi perlawanan. Dan Wus dengan menguatkan tekad. Wun pun menusuk salah satu anggota kultus Blood sampai mokat. Dengan semangat yang membara dia bertekad bahwa dirinya tidak akan gagal untuk kehidupan yang keduanya ini. Akankah Wun Wei bisa membalas kematiannya yang terjadi 10 tahun ke depan? Bisakah seorang pemuda yang lemah dan dianggap sampah ini bangkit? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk nantikan kelanjutan dari konten saya. Untuk memberi support agar saya lebih bersemangat. Terima kasih.